Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana, calon guru penggerak angkatan 7 Instansi SMA Negeri 1 Lumabang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan ruang kolaborasi 13A.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, di sini kami kelompok A2. Dalam hal ini, yang pertama adalah Pak Agus Kisamudin SPD, yang kedua saya sendiri Indra Permana SPD, yang ketiga Pak Lukman Hakim SPD, yang keempat Leni Fitriani SPD SD, yang kelima Eni Rohayani SPD, dan yang terakhir adalah Ibu Cici Arumsari SPD. Kami didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Hajiah Sri Sunarti MPD, pengajar praktik Bapak Haji Fatoni SPD MMPD. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana visi seorang guru penggerak. Dalam hal ini, kami akan memberikan gambaran visi dari setiap anggota. Yang pertama adalah visi dari Pak Agus Kisamudin SPD. Menurut Pak Agus, visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil belajar Pancasila dengan penerapan pendidikan dan pengajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, menurut Pak Lukman Hakim, terwujudnya peserta didik yang memiliki prestasi religius, inovatif, mandiri, dan akhlak mulia atau disingkat dengan prima. Dan visi yang ketiga yaitu saya sendiri Indra Permana, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, berwawasan global, serta berkarakter Pancasila. Dan yang keempat, menurut Ibu Cici, visinya terwujudnya peserta didik yang merdeka dan berkarakter baik berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbudaya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Visi selanjutnya dari Ibu Leni Fitriani SPD SD. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, merdeka, berbudaya, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, menurut Ibu Eni Rohayani SPD, terwujudnya peserta didik yang unggul, yang beriman, takwa, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif, dan berprestasi. Adapun dari gabungan kelompok kami sehingga kami menghasilkan suatu visi dalam kelompok kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembiasaan di sekolah. Adapun pernyataan prakarsa perubahan di sini mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid. Dan yang selanjutnya, rencana Bagja yang sudah disusun menggunakan kanvas Bagja, yaitu di sini yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, di dalam membuat pertanyaan utama, di sini kami membuat suatu pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat menumbuhkan kreativitas pada siswa serta berpihak pada siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun di sini tindakan atau penyelidikan yang dilakukan oleh kami, yang pertama adalah melakukan survei pada siswa tentang pembelajaran yang menyenangkan versi mereka. Yang kedua, mengekspor informasi dari berbagai referensi yang menunjang pembelajaran kreatif yang berpihak pada anak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam merencanakan pembelajaran kreatif yang berpihak pada anak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Langkah Bagja yang selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Nah, dalam hal ini di sini kami mengambil suatu hal yang positif, kemudian kami menggali suatu fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil ataupun besar. Nah, di sini kami
mengambil suatu pertanyaan. 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kekuatan positif apa yang dimiliki oleh guru dan siswa dalam menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menciptakan kreativitas pada siswa. Yang kedua, apa pengalaman menyenangkan yang pertama dilakukan murid di kelas? Dan yang terakhir, yang ketiga, kreativitas apa yang sudah pernah saya miliki dan lakukan dalam mewujudkan kreativitas siswa? Adapun tindakan ataupun penyelidikan, di sini yang pertama adalah melakukan refleksi diri, kemudian menerapkannya dalam aksi nyata. Kedua, meminta murid untuk menuliskan pengalaman mereka selama belajar di kelas. Ketiga, meminta murid menuliskan hobi dan keterampilan yang mereka miliki. Kemudian tahap yang selanjutnya, G, gali mimpi atau dream. Nah, di sini diharapkan menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud membuat bayangan atau gambaran. Nah, di sini kami membuat suatu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dalam fase ini, yaitu yang pertama adalah hal positif apa saja yang terjadi sebagai implikasi dari pembelajaran yang kreatif yang berpihak pada anak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, proses pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas pada siswa. Nah, sehingga di sini kami mendapatkan suatu tindakan atau penyelidikan. Yang pertama adalah menuliskan pendapat setiap murid mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Kedua, membuat kesepakatan kelas tentang proses pembelajaran di kelas serta membuat visualisasi rancangan pembelajaran bersama siswa. Tahap yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Baik, di sini kita ada melakukan suatu langkah kecil yang sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani untuk membangun atau membuat suatu terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Nah, di sini kami membuat suatu pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang kreatif mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga dari pertanyaan tersebut dapatlah suatu tindakan atau penyelidikan. Nah, yang pertama yaitu membuat daftar pembelajaran yang menyenangkan dari hasil survei murid. Kedua, merancang tahapan skenario pembelajaran untuk menumbuhkan kreativitas anak sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Ketiga, proses pembelajaran menggunakan sumber belajar yang relevan. Keempat, menggunakan media pembelajaran yang interaktif, pendekatan saintifik. Kelima, memberikan apresiasi positif untuk memotivasi siswa. Dan yang terakhir adalah membuat capaian siswa yang realistis. Yang selanjutnya yang terakhir di sini adalah tahapan atur eksekusi. Nah, di sini tentunya harus mengambil suatu keputusan memulai, di mana budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Di sini adanya unsur menyelaraskan, kemudian mendesain, komunikasi, dan pengelolaan yang rutinitas. Baik, dari fase ini kami membuat suatu pertanyaan, yaitu siapa yang mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan siswa yang kreatif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Tiga, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan. Dan yang terakhir, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Adapun di sini tindak lanjutnya dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak yang dilibatkan. Kedua, melakukan monitoring terhadap pembelajaran kreatif yang sudah dilaksanakan. Ketiga, mengajak kepala sekolah dan teman sejawat berkolaborasi
dan melakukan observasi terhadap program yang diterapkan. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kreatif yang sudah dilaksanakan. Dan yang keempat, melakukan refleksi terhadap pembelajaran kreatif yang sudah dilaksanakan. Sehingga di sini aset yang dimiliki untuk mendukung visi kami yaitu yang pertama adalah guru dan tendik. Guru dan tendik sebagai pelaksana utama, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu misi. Selanjutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah manajerial, fasilitator, motivator, dan supervisor dalam mendukung program yang sudah direncanakan. Yang ketiga adalah murid. Nah, di mana di sini murid adalah suatu aset sasaran utama dalam mengembangkan potensi dalam program visi ini. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana merupakan aset sebagai pendukung visi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya adalah ruang kelas, internet, proyektor, laptop sebagai sarana terlaksananya kegiatan pencapaian visi. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.